Baik, sebelum dimulai presentasinya, presentasi ini merupakan bentuk dokumentasi saja yang sebelumnya telah dilakukan secara daring via Zoom, yang nantinya proyek ini akan didokumentasikan dan diupload ke YouTube. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada saudara Syahrul Ramadan untuk melakukan presentasi. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami yang dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada Hafiz Zulkifli selaku ketua kelompok kami, lalu ada Hizkia Junian Tamba, ada Rolando Sihaloho, yang terakhir saya sendiri Syahrul Ramadan. Kami akan membawakan tema yaitu analisa SWOT pada penjualan barang dan jasa ILDA komputer. Program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua, latar belakang. Dari proses bisnis yang berlangsung masih terjadinya permasalahan manajerial dalam menangani khususnya pada bidang reparasi perangkat komputer. Hal ini membuat sebagian pembeli merasa kurang puas akan pelayanan yang diberikan. Kemudian terjadinya transaksi yang cepat membuat proses pelayanan jasa menumpuk. Hingga setiap reparasi harus menunggu dalam kurun waktu yang seharusnya tidak melewati batas pemesanan. Kasus berikutnya, pada ketersediaan barang tidak up to date dari permintaan pembeli, di mana barang yang dijual dengan satu versi sebelumnya, seperti halnya pada penjualan barang VGA seri 1000, yang dimana untuk tren dicari saat ini, yaitu VGA seri 3000. Dalam mengembangkan teknologi informasi, pada perusahaan ILDA komputer dibutuhkan pengamatan berupa analisa SWOT sebagai bentuk evaluasi seiring waktu berjalan. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada belum maksimalnya penjualan produk yang dilakukan oleh toko ILDA komputer. Yang kedua ada menentukan metode apa yang akan dianalisa dalam proses bisnis terkait. Yang ketiga, diperlukan identifikasi faktor internal serta eksternal dalam mengumpulkan data primer dan sekunder. Yang keempat, belum optimalnya manajerial toko ILDA komputer sehingga diperlukan analisis SWOT. Dan maksud tujuan kami di sini adalah yang pertama ada menelaah dari strategi pemasaran, menginformasikan kepada karyawan toko. Yang ketiga, memberitahukan analisa SWOT kepada perusahaan terkait. Yang keempat, memberikan penjelasan dari masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, kita ke slide keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis, tentunya akan bermanfaat bagi para pembaca seputar wawasan di bidang usaha. Yang kedua ada manfaat praktis, dapat menjadi pengetahuan yang baik bagi perusahaan supaya pihak manajemen lebih bijak dalam menentukan strategi. Terus ada metode penelitian, yang pertama ada observasi. Dalam pelaksanaan observasi, hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan mengunjungi toko. Kedua ada wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Selanjutnya studi pustaka. Di dalam makalah dibutuhkan berbagai referensi literatur. Yang terakhir ada kuesioner, sekumpulan pernyataan maupun pertanyaan yang dihidangkan secara tertulis kepada responden. Kita selanjutnya masuk ke slide 5. Kita ke ruang lingkup. Pertama ada peninjauan toko ILDA komputer berfokus pada cabang yang berada di Jakarta Timur. Yang kedua, menjabarkan struktur organisasi di dalamnya. Yang ketiga, membahas analisa SWOT dari kuesioner. Kita masuk ke hipotesis, merupakan hipotesis dengan dugaan tidak ada keterkaitan antara bauran pemasaran. Sedangkan pada H1 merupakan hipotesis dengan dugaan adanya terkaitan. Selanjutnya saya serahkan kepada Rolando Sihaloho. Terima kasih. Oke, makasih Syarul. Saya akan lanjutkan tinjauan pustaka, strategi pelayanan dalam melayani
pelanggan sudah seharusnya menghadirkan ekspresi wajah dengan senang menyambut setiap pelanggan yang datang. Strategi pemasaran merupakan rencana untuk mendapatkan konsumen. Bauran pemasaran merupakan rencana untuk disebut juga dengan marketing mix, yaitu bentuk pemasaran dalam menyebarkan informasi secara meluas. Analisis SWOT, strength, merupakan kekuatan dan mengingatkan mutu kualitas pelayanan. Weakness adalah kelemahan ataupun juga kondisi yang tidak mendukung dari sumber daya yang dimiliki. Opportunity didefinisikan sebagai suatu peluang yang dapat diraih pada proses bisnis yang berlangsung. Threats memiliki arti bahwa ancaman yang akan dihadapi. Penelitian terkait tujuannya pada penelitian ini adalah untuk mengukur parameter keuangan pada toko. Ida Komputer Jakarta merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan barang dan jasa yang berkaitan dengan komputer. Solusi dari teknologi informasi yang dibentuk adalah seperti halnya pada pembaruan website. Tinjauan organisasi. Yang pertama, sejarah perusahaan. Ida Komputer berdiri sejak tahun 2000 hingga sekarang. Yang kedua, visi misi perusahaan. Visinya menjadikan toko yang selalu siap dalam memberikan pelayanan barang dan jasa terbaik dengan harga terjangkau. Sedangkan misi menyiapkan kebutuhan barang yang berkaitan dengan komputer hingga memberi garansi kepada pembeli. Nilai Ida Komputer disiplin, bertanggung jawab, jujur dan ramah. Susunan pengurus, ada owner, ada wakil owner, manajer cabang, sekretaris, bendahara, teknisi, kasir, admin, dan cleaning service. Tahapan penelitian yang pertama, instrumen penelitian yaitu sebuah alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan berbagai jenis data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji informasi. Data primer adalah data yang didapatkan dari pengamatan secara langsung. Data sekunder berasal dari jurnal, laporan, ataupun jenis studi literasi lainnya. Mengolah data yang menggunakan metode SWOT. Kesimpulan memaparkan suatu gagasan yang dirumuskan pada seksi akhir. Subjek penelitian dikatakan dalam bentuk individu yang menjadi kunci informal. Objek penelitian menjabarkan tentang apa, bagaimana, dan siapa yang akan diteliti jika diperlukan. Berikut instrumen penelitiannya. Yang pertama, amat sangat baik diberi skor 9. Yang kedua, sangat baik diberi skor 8. Yang ketiga, baik diberi skor 7. Yang keempat, sedikit baik diberi skor 5. Yang kelima, sedang diberi skor 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkia Tambah. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu berikut instrumen penelitiannya. Yang keenam itu berarti dengan sedikit buruk diberi dengan skor 4. Yang ketujuh buruk diberi dengan skor 3, sangat buruk diberi dengan skor 2, sedangkan amat sangat buruk diberi dengan skor 1. Angka 4 itu ada sedikit buruk, angka 3 buruk, angka 2 sangat buruk, dan angka 1 amat sangat buruk. Oke, lanjut pengumpulan data. Yang kami lakukan adalah kuesioner, teknik wawancara, dan juga proses dokumentasi. Populasi yang dimaksud merupakan objek yang berada di ranah toko. Sampelnya itu bertujuan untuk menetapkan jumlah subjek yang akan diteliti. Dalam menganalisa data, dilakukannya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penyusunan laporan. Dalam proses analisa, SWOT memiliki benefit dalam membantu perusahaan sehingga dapat memiliki strategi terbaik. Analisa pembahasan. Analisa bauran memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Produk itu adalah menawarkan dan menjual produk berupa barang dan jasa. Harga akan sesuai dengan penyamaan harga dengan kompetitor. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, spanduk, dan juga event pada penjualan. Tempat berada di Durensawit, Kota Jakarta Timur.
proses yaitu tiap pegawai saling melaksanakan pekerjaannya berdasarkan job desk yang telah ditentukan. Bukti fisik yaitu ada ruko yang di tempat memiliki 2 lantai. Orangnya itu yaitu terdapat 2 shift bekerja untuk setiap harinya, dan berikut jumlah masing-masing shift kerja. Terus ada next swap perusahaan. Permisalan perhitungannya sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Oke, next. Berikut keterkaitan SWOT-nya. Oke, terima kasih. Saya akan dilanjutkan oleh Hafizul. Baik, terima kasih waktunya presentasinya Saudari Sia Tamba. Kali ini saya akan membedah review tambahannya yaitu berupa Excel. Jadi di sini saya akan escape dulu, kemudian saya akan membuka bagian Excel-nya, yaitu yang pertama adalah pada perhitungan kuesioner Tokoilda komputer. Yang pertama, di sini terdiri dari 20 responden. Maksudnya adalah terdiri dari 20 kandidat, 20 orang dari pihak internal, dan 20 orang yang terdiri dari eksternal. Jadi 20 internal ini yang ditotalkan yaitu 20 pegawai yang kami ambil sampelnya. Yang kedua 20 pelanggan, bisa non pelanggan yang intinya bukan sebagai pegawai. Dari sini kita bisa melihat skornya yang dari 1 sampai 9 untuk bobot, yang kemudian di bagian urgensi ini yaitu 1 sampai 4. Dilanjutkan kembali di sini dari masing-masing orang, dari ini semisal orang pertama akan mengisi keseluruhan pertanyaan kuesioner. Jadi mengisi 10 pertanyaan kekuatan, 12 pertanyaan kelemahan, 19 pertanyaan peluang, dan 8 pertanyaan ancaman. Yang mana nantinya dari skor ini akan ditotalkan yang nantinya akan digunakan menjadi sebuah perumusan. Dari skor total yang telah didapatkan, maka kemudian akan dilanjutkan kembali pada urgensi. Sebelumnya yang tadi itu rumusnya adalah sum ya. Jadi sini sum dengan range C32 hingga C59. Dari sini kelihatan. Dilanjutkan lagi pada bagian sini. Dan ini kita tentukan 1 sampai 4 dari masing-masing pihak yang tadi telah mengisi formnya. Akan saya tunjukkan dulu formnya seperti ini. Ya, ini salah satunya formnya yang telah diberikan. Salah satu template-nya misalnya nomor buruk, netral, dan baik, dan urgensi penanganannya. Ini bagian kekuatan dan kelemahan yang akan diberikan kepada pegawai dan dilanjutkan kembali pada peluang serta ancaman yang diberikan kepada non-pegawai. Berarti dapat berupa pelanggan ataupun non-pelanggan juga bisa. Akan kami targetkan. Lanjut, di sini ada rumusnya itu bisa sum, bisa average. Jadi bentuknya opsional ya. Kalau average ini dari range Z18 sampai AS18. Jadi misalnya yang ada di sini ya, ini rumusnya ini dari total skornya ini kita rata-ratakan, yang di bawahnya dapat juga rumusnya seperti ini. Jadi di sum kita jumlahkan dulu semuanya, kemudian dibagi 20. Jadi opsional, tapi nanti hasilnya akan memiliki nilai yang akurat, rumus dengan rumus yang benar. Kita balik lagi di sebelah kanannya itu ada angka-angka. Angka-angka ini misalnya kita lihat ya, di sini ada C5 dibagi C28. Jadi memang rumusnya seperti itu. C5 kita bisa lihat di sini, yaitu C5 misalnya pertanyaan ke-1 pada orang pertama dibagi $28. 28 itu kita bisa lihat di bagian sini. Terus 28 ya, dari keseluruhan. Yang mana dolar itu tuh artinya kita bisa lihat, tadi saya sudah mencatat, untuk membuat alamat sel atau range pada rumus Excel relatif menjadi rumus absolut dan semi absolut. Jadi maksudnya adalah nanti di bawahnya ini akan nilainya itu tetap 28. Jadi walaupun sini C28, di sini tetap bawahnya C28, terus di sini D28, jadi nilai 28 ini nggak berubah. Tujuannya kenapa? Karena kita akan membagi
nilai dari total yang telah dihitung sebelumnya. Kalau misalnya tidak pakai dolar, nanti berubah-berubah nilainya. Yang awalnya misalnya di sini C28, di bawahnya nanti C29. Yang mana C29 itu kalau kita lihat, C29 ini kosong. Jadi tujuannya dolar supaya tetap patok rumus memblok nilai ini. Di sebelah kanannya, di bawahnya juga sama, masih dengan pola yang sama. Di sebelah kanannya kita bisa melihat nilai bobot, rating, dan skor. Bobot ini adalah average dari range yang ada di sebelah kiri sebelumnya. Jadi semuanya kan telah dihitung. Apabila semua telah dihitung, maka akan mendapatkan nilai bobot dengan rumus seperti ini. Average AW5 sampai BP5. Range-nya ini. Jadi nanti ditentukan tergantung respondennya ada berapa. Kalau misalnya respondennya ada 10, nanti ininya nggak nyampe BP5. Berarti tergantung jumlah respondennya. Dilanjutkan lagi sama rating. Yang ini juga sama rumusnya, tinggal disesuaikan, tinggal di-drag. Dilanjutkan lagi sama rating. Rating itu dari AT5. AT5 itu dari sini. Dari total yang ada di bagian urgensi. Lanjutkan lagi pada skornya itu bobot. Di sini kita bisa lihat bobot dikali rating yang sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh saudara Siskia yang akan menghasilkan skor sekian. Di bawahnya lagi hingga menemukan skornya itu 1,60 yang berasal dari keseluruhan nilai skor dari atas sampai bawah sini akan menghasilkan 1,60. Yang itu pada bagian kekuatan, pada bagian kelemahan yaitu 1,49. Dari sini hasilnya dilanjutkan sama peluang dan ancaman. Yang mana nanti nilainya akan kami taruh di bagian sini. Bagian sini. Nah, yang ini. 1,60, 1,49. Nanti data ini akan diolah ke bagian blok yang ada di sini rumusnya. BS30 dikurang BS31 bagi 2. Jadi kalau misal di bagian PPT itu tadi ada di sini. 1,60 dikurang 1,49 bagi 2 sama dengan 0,05 dan yang bawahnya itu 0,82. Jadi untuk menentukan titik koordinat X dan juga Y-nya. Nanti bagaimana cara menggambarnya? Pertama kan kita sudah menemukan dulu angkanya di sini. Maka dari itu kalau untuk diagramnya sendiri sebenarnya sudah dirumuskan oleh dosen, jadi kami tidak terlalu tahu bagian teknisnya seperti apa. Cuman untuk menggambarkan diagram ini harus mengisi tabel yang ada di sini dulu. Jadi pastikan tabel yang ini tuh sesuai, tinggal dimasukkan aja. Misalnya sama dengan BT18. Jadi kita tinggal memblok yang ada di sini, dilanjutkan sama bagian SO, WO, WT, ST, dan SO. Jadi dimasukkan dengan benar sehingga menghasilkan kuadran 1. Sekalian saya jelaskan, kuadran 1 itu merupakan tujuan utama dari perusahaan ya, karena kalau misalnya berada di kuadran ketiga, keempat, atau kedua, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau ketidakoptimalan. Maka di sini sudah mencapai hasil yang optimal walaupun di titik yang masih berpas-pasan ya, jadi masih kuadran 1 tapi masih belum di titik yang di sebelah kanan atas lah. Nah, kita targetnya ada di, ya misalnya di sinilah kira-kira. Caranya seperti apa? Dengan cara kami memberikan saran kepada mitra toko. Di sini contohnya ada di analisa matriks SWOT untuk strategi SO. Misalnya di sini nomor satunya itu menambah jam operasional yang berada di S1O2. Jadi maksudnya apa? Saya kasih satu contoh aja. Misalnya, sebentar dulu, S1O2. S1O2 di sini memiliki kecukupan jumlah pegawai dan O2-nya itu keterbatas. Sebentar. Bagian sini tadi S1O2. Oke, saya zoom aja biar kelihatan, nggak terlalu kelihatan. S1O2, sini. O2 daya minat konsumen terhadap pembelian teknologi komputer dan meningkatnya kebutuhan teknologi komputer di kondisi pandemi. Maka dari itu kami akan memberikan saran yaitu menambah jam operasional. Mengapa demikian? Karena dari sini kan tadi sudah dikatakan ada 2 shift, yang mana dari masing-masing shift itu terdiri dari 19 orang. Maka dari itu kami optimalkan seperti halnya, misalnya dibuka dari jam 8 pagi, tutup hingga jam 11 malam. Kan totalnya itu ada 15 jam per harinya.
Maka nanti 15 jam itu dibagi 2 shift, maka masing-masing shift itu berkisar 7,5 jam kerja, dan itu pun merupakan hal yang normal untuk jam kerja full time dari masing-masing shift. Seperti itu. Dan dilanjutkan lagi sama keseluruhan saran yang akan kami berikan. Berarti di sini sudah dibahas, karena misalnya kayak pengoptimalan website ya, sekalian di sini tadi saya udah nunjukin bagian sini website. Ini websitenya ini sudah ada, tapi masih kurang informatif. Jadi misalnya masih belum seperti halnya standar CMS-nya ya. Jadi tampilannya ada bagian inventory, ada sales, invoice, ini belum lengkap, cuman bagian halaman home. Ya masih belum optimal lah tampilan websitenya. Oleh karena itu, di sini kami menambahkan merombak tampilan website semakin menarik. Itu salah satunya. Oke, untuk itu akan saya jelaskan bagian kesimpulannya, yaitu SWOT sebagai optimalisasi analisa. Jadi pentingnya analisa SWOT supaya nanti kita bisa mengetahui nih bagian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang nantinya akan kami berikan saran kepada mitra terkait yang ada di sini, sekalian di nomor 1 ini. Yang kedua yaitu peningkatan pemasaran. Setelah kita ketahui bagian SWOT-nya, tentunya kita punya visi untuk meningkatkan pemasaran, pemasukan, dan meminimalisir kerugian yang terjadi. Yang ketiga dan keempat yaitu hasil IFAS dan EFAS 0,5 dan 0,82 yang tadi di sini di atas, yang diharapkan dengan saran yang telah kami berikan akan naik dari hasilnya di titik segini akan menuju di kuadran 1 juga, tapi dengan meningkatkan kekuatan dan peluang yang lebih tinggi. Mungkin itu aja, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini akan kami stop share. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua. Terima kasih.